Baik, selamat malam nih, Coach Ika. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Coach. Jadi beberapa hari ini sibuk apa, Coach? Tadi saya lihat di statusnya sedang karaoke ya. Itu sebenarnya nganter anaknya les vokal. Kebetulan Oh, saya kenal sama gurunya. Terus ya sudah, saya sebenarnya les vokal juga karena nggak bisa menyanyi, wih, mantap. kok. Luar biasa. Bagus loh Jadi suaranya. tadi setelah sekian lama nggak berlatih, saya mencoba menyanyi dengan suara yang saya fals. Bagus sih. Iya, ya, baik. Sebentar lagi kita akan coaching. Target kita adalah 7 menit sampai 10 menit. Apakah sudah siap, Coach? Sangat siap. Sangat siap ya. Jadi peraturan-peraturan kita cut saja karena pastinya kita sudah mengulangi beberapa kali. Dan tentunya di akhir sesi coaching ini Oke. kita juga nanti akan lakukan apa sebetulnya dari sesi coaching ini secara spesifik yang ingin dicapai oleh Pak Ika. Dalam sesi coaching ini, yang spesifik ingin saya capai adalah untuk memantapkan langkah dan tujuan saya mencapai tujuan yang pernah saya sampaikan, membangun Kinanti Health and Healing Center Center. di tahun depan. Yang mulai saya rintis sudah dari sekarang, Coach. Demikian. Iya, artinya kalau saya boleh pertegas itu di bulan Juli 2026. Betul Betul. sekali ya. Nah, dari beberapa pembahasan sebelumnya, Coach Ika juga sudah menentukan beberapa langkah apa yang perlu dilakukan agar tujuan ini tercapai. Yang harus saya lakukan adalah yang jelas menetapkan tujuan dan niat. Niatnya harus kuat karena niat ini adalah fondasi ya, coach. Niat kuat, lalu kompetensi. Kompetensi ini juga harus kuat didukung dimulai dari menambah literasi, ikut workshop, ikut pelatihan, lalu Ya, identitas. Saya ingin disebut apa sih di dalam Kinanti Health and Healing Center ini sehingga nanti bisa membawa Kinanti Health and Healing Center ini mencapai tujuannya untuk masa depan dan berdampak bagi diri saya dan masyarakat yang lebih luas tentunya, Coach. yes. Artinya sudah melakukan beberapa langkah, termasuk juga menambah ilmu pengetahuannya, terus mengambil beberapa referensi juga, dan apa suasana yang diperlukan untuk melangkah mencapai tujuan itu. Suasana apa sebetulnya dengan kondisi seperti ini? Suasana yang harus diperlukan kurang lebihnya adalah yakin, optimis bahwa saya bisa meraih tujuan ini, selalu bahagia tentunya, Mm-mm. dan state apa ya, tulus, ikhlas, dan pasrah gitu. Maksudnya pasrah dalam Tulus, artian ikhlas, bukan dan pasrah. pasrah ya. Tapi juga optimis gitu, Coach. Ya, ya, ya. Jadi suasananya itu optimis dinamakannya ya Coach ya. Ya, optimis. Nah, untuk saat ini itu di scoring berapa nilai optimisnya? 8, Coach. Wih, sudah 8 ya. 8. Artinya langkah-langkahnya sudah dipersiapkan. Sudah Hanya dipersiapkan. tinggal pelaksanaan. Pelaksanaannya betul, Coach. Sama memantapkan, makanya coaching nih malam ini agar lebih mantap. Wis. Nah, sebetulnya kalau kita melihat angka 8 ini pasti ada sesuatu target yang masih bisa dicapai. Untuk Iya, jauh lebih tinggi di atas 8. Angka berapa sebetulnya yang diinginkan, Coach? mungkin 9 ya, Coach, karena memang kita bisa berencana, namun Tuhan yang
apa ya yang memutuskan kan. Jadi saya ada di stage 9 yang 10-nya milik Allah karena Allah yang akan menentukan lanjut atau enggak itu kan Allah ya. Tapi dengan niat tulus, niat ikhlas, niat membantu dan niat berdampak baik secara material maupun non material, insya Allah terwujud. Demikian kok saya ingin di stage 9 tanpa keraguan. 9. Wah, saya dukung pasti supaya bisa dapat 9. Ya. Oke. Kemudian suasana tadi kan iya, Kak Ika punya suasana optimis ya. Bagaimana cara terbaik mengakses optimis tersebut, suasana tersebut? Kalau mengakses optimis, saya kembali mengingat niat coach. Hmm, Niat, saya kembali mengingat-ingat niat, lalu saya mengingat-ingat tujuan saya memantapkan langkah dan terus konsisten dan fokus pada tujuan itu. konsisten dan fokus pada tujuan. Ya, Hmm, betul. Memang konsisten itu seperti yang kita bahas minggu lalu itu akan jauh lebih baik dibandingkan motivasi saja. Ya, betul, jadi konsisten betul, artinya itu seperti apa yang sudah kita lakukan dan yang akan dilakukan harus konsisten. Betul ya? betul. Baik. Wah, ini banyak untuk cara mengaksesnya ya. Kemudian, bagaimana cara memperkuat suasana itu? Selain tadi kita sudah bisa, oh saya punya cara mengaksesnya seperti ini. Memperkuatnya bagaimana, Coach? Memperkuatnya adalah saya biasanya bayangin kalau tujuannya tercapai, Coach. Dibayangkan. Saya bayangkan ini belum pernah ya saya bikin, maksudnya saya bikin Kinanti Health and Healing Center itu kan belum. Ya, Saya kembali dengan membayangkan yang akan terjadi apabila Kinanti Health and Healing Center ini dikenal luas oleh masyarakat. Nah, terus tentunya mendapat sudah mampu berbagi, otomatis kebahagiaan yang akan saya dapat. Nah, itu saya gunakan sebagai cara mengingat memperkuat memperkuat suasana itu. suasana Bayangin, itu. oke, aku bisa mencapai tujuan itu. Ya, artinya membayangkan tujuan ya, hasil Tercapai. akhirnya tercapai. Iya. Betul. Mm, 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 Iya, mm. iya. Jadi selain kita memperkuat, tadi kita sudah mengakses, kemudian bagaimana sebetulnya cara menggunakannya, Coach Ika, mengenai suasana optimis tadi? Maksudnya gimana, Coach? Jadi cara menggunakannya, bagaimana cara menggunakan optimis tadi itu? Apakah saya ingin menggunakan optimis itu buat diri sendiri? Apakah kerjaan ini kerjaan tim? Seperti itu? Saya gunakan bersama karena ini kan Kinanti Health and Healing Center ini masih rintisan saya ya, kok. Jadi yang saya bentuk adalah optimisme diri. Saya harus Optimis. optimis dulu. Ya, lalu saya hanya menularkan ke keluarga saya. Maksudnya ada orang terdekat itu termasuk suami saya, anak saya nomor 3, dan ada mama, ada ART saya juga harus dikasih optimis nih. Kalau saya optimis, otomatis dia akan mendukung langkah saya. Dan karyawan apotek itu seni optimismenya saya supaya mereka juga yakin bahwa dengan proposalnya Bu Ika yang diajuin ini gitu ya. Ini kan Kinanti Health and Healing Center mesti harus saya ajuin Ya, betul. ini proposalnya ke saya. Mereka juga ikut optimis gitu, Coach. Ya, kita mencoba melakukannya. Apakah dengan melakukan ini, optimis tadi itu juga membantu untuk pada saat kita mengambil keputusan? Sangat membantu, Coach. Sangat membantu. Karena jadi tidak ada keraguan ketika saya optimis. Mantap gitu. Mantap dalam mengambil-ngambil keputusan itu is oke lah optimis. Karena ada perhitungannya, ada langkah-langkahnya, ada tujuannya jelas, ada goal yang ingin dicapai dan dampak-dampak yang ingin dicapai gitu. Jadi sudah terskema gitu, Coach, kurang Ya, ya, lebihnya. ya. Oke. Baik. Jadi
menggunakannya sudah jelas juga, artinya bahwa ketika keputusan itu diambil juga bisa dilakukan seperti itu dan tetap saya optimis. Bagaimana ketika permasalahan itu datang di tengah-tengah? Apakah itu akan menurunkan rasa optimis atau itu bahkan kita harus seperti apa? Ketika tengah, otomatis coach saya kembalikan lagi ke niat dan tujuan awal saya membangun Kinanti Health and Healing Center ini. Jadi kembali lagi saya skor, kembali lagi saya balikin lagi ke smart goal-nya apa, lalu saya skor gitu. Jadi otomatis ketika kita apa ya menempatkan diri kita sebagai, otomatis kita nggak akan kehilangan peluang. Jadi akan saya kembalikan ke tujuan saya, niat saya, lalu saya skor lagi coach gitu. Wis, mantap ini ya, pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawabannya luar biasa justru. Menunjang sekali terhadap tujuan yang akan dicapai nanti dan pasti berhasil. Baik, setelah tadi bagaimana cara menggunakannya, itu Amin. akan dilakukan di mana dan kapan? Kalau kapan dan di mana, gimananya, kapan dan di mana saya gunakan, kapanpun dan dimanapun saya akan menggunakan state optimis ini, suasana optimis, karena kita sebagai makhluk Tuhan itu nggak boleh berprasangka buruk sama Tuhan, Coach. Jadi Yes, harus setuju. berprasangka baik terus. Yes. Tuhan juga kasih yang terbaik untuk kita. Katanya kalau kita nggak percaya Tuhan sudah bentuk kita menyekutukan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Allah meridhoi langkah-langkah saya. Amin. Amin, mantap. Ya, luar biasa ini. Benar ya. Selain hal-hal secara kita jasmani, tapi kita juga benar-benar melibatkan Tuhan di dalamnya ya. Nah, kemudian suasana tadi dalam optimis tadi, Ibu Ika juga sudah jelaskan bahwa Ibu Ika mengetahui bagaimana mengakses, kemudian memperkuat, menggunakan, atau kapan dan di mana. Nah, itu bagaimana Ibu Ika bisa menyelaraskannya? Saya menyelaraskannya lagi-lagi saya pernah apa coach mendengar istilahnya kajiannya MHI Nur Najib coach. Hmm, Waktu itu MHI Nur Najib itu pada tahun 2022 mengatakan bahwa di Dieng nih Dieng hmm, Culture itu ya, mengatakan bahwa jangan kau kendalikan apa yang tak mampu kau kendalikan dengan 10 jarimu. Jadi itu sebagai penyelarasnya coach. Jadi saya kembalikan lagi bahwa segala sesuatunya kita bisa berharap namun tak lupa untuk menyandarkan pada Tuhan coach. Demikian saya menyelaraskan state optimis saya. hmm, ya, 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 ya. Apakah ada dampak dengan menyelaraskan seperti itu? Kalau bagi saya sendiri coach sangat ada dampaknya. Jadi saya optimis namun tidak ambisius. Saya punya tujuan tapi tidak harus. Ini adalah harusnya dalam artian gini coach. Ini tujuan bukan tuntutan. Jadi Ya, saya akan melaksanakannya dengan penuh sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi nggak stres coach. ya, 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 ya. Baik, baik. Artinya ada satu dampak yang pastinya akan dicapai nantinya. Iya, Dari betul. dampak tersebut dengan menyelaraskan dan itu akan membantu juga mencapai tujuan dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan tentunya. Baik, luar biasa ini. Kemudian selanjutnya, jadi pada saat Ibu Ika mengakses suasana tadi, Ibu Ika mengakses suasana positif tadi, ya, seperti apa metaforanya? Mengaksesnya mengakses metafora state ini ya. Yes, betul. Saya kayak menggambarkannya itu saya kayak cahaya, Wah, seperti lampu gitu atau cahaya. cahaya coach. Ya, Jadi cahaya itu Allah kirim ke saya, masuk ke dalam diri saya, lalu terpancar ke 8 penjuru mata angin, bersinar gitu coach. Itu state of 8 betul optimis ya. saya. Oh iya, betul. 8. Jadi cahayanya menyebar kemana-mana. Artinya 360 derajat dia Ya, terterangi. benar.
Wah, Ya. itu ketika Ibu Ika bisa mengakses, Ibu Ika menggambarkannya itu metaforanya seperti cahaya ya. Artinya saat mengakses state itu apa identitas yang mau dipakai? Sesuai nama saya, Coach Kantining Tias atau Kinanti. Jadi Kantining Tias itu kalau kata kakung saya, kata kakek saya itu Kantining Tias itu ada di dalam hati, Coach. Berarti dengan hati Yes. gitu ya. Kalau Kinanti ini adalah penuntun, Coach. Hmm. Jadi baik penuntun bisa diartikan penuntun atau yang masih perlu dikasih bimbingan. Jadi balance ya. Ya, Kantining Tias ini saya pakai sebagai identitas dengan hati karena saya yakin apa yang kita lakukan dengan hati akan diterima baik pula oleh hati dan apa yang kita berikan dalam bentuk kebaikan juga akan diterima kita dalam bentuk kebaikan pula. Demikian Coach Chandra. Oh, yes, mantap. Kan Tini Tias. Tias. Tias Wis. itu hati, kanti itu dengan. Oh, ah, luar biasa. Wih, mantap namanya. Chandra itu cahaya kayaknya ya. Chandra itu bulan. Ah, Bulan. Chandra itu bulan. Cahaya juga Chandra sama. itu bulan. Iya, betul. Nah, saat mengakses state itu apa yang diinginkan, Coach? Keinginannya apa? Saya bermanfaat bagi orang lain, baik bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain, baik orang terdekat maupun orang di sekeliling saya, ataupun komunitas, ataupun masyarakat yang lebih baik lagi. Ya, Demikian coach yang saya inginkan. yang artinya itu sangat bermanfaat ya. Apalagi tadi menerangi Mm-mm. 8 penjuru ya. Seperti itu. Ya, bersinar. Sinarnya dipancarkan ke 8 penjuru arah mata angin sejauh mungkin gitu, Coach. Iya, luar biasa nih Coach Ika. Aduh, saya terkagum-kagum dengan cahaya tadi 8 penjuru. Dan ini nama juga punya arti yang sangat penting sekali ya artinya ya. Iya. Mantap, mantap. Baik, malam hari ini kita sudah bisa menyelesaikan coaching kita. Jadi saya boleh berikan kesimpulan Boleh. sedikit, gambarannya bahwa planning rencana ini Ibu Ika sudah bisa memahami langkah-langkahnya di tahun 2026 bulan Juli ini. Kemudian Ibu Ika memiliki suasana optimis tadi. Dan yang terpenting adalah konsisten dalam melakukan rencana-rencana kerja yang sudah disusun. Dengan memberikan nama tadi dari suasana yang ditentukan sebagai cahaya yang bisa menerangi 8 penjuru, artinya setiap bagian itu akan terterangi dan itu bisa membawa dampak baik, terutama buat orang-orang di sekelilingnya. Seperti itu. Silakan, Ibu Ika boleh menyimpulkan barangkali ada hal yang ingin disimpulkan secara langsung. Saya rasa sudah cukup jelas disimpulkan Coach Chandra dan luar biasa. Saya malah tidak terfikir sebelumnya bahwa saya itu mau memakai identitas nama saya sendiri untuk diri saya sendiri. Jadi betapa luar biasa kakek saya memberi nama saya Kantining Tias dan saya nggak lelah-lelah dulu waktu kecil menanyakan Coach nama aku tuh artinya apa sudah saya tanyakan dan ternyata terjawab sekarang keluar dari mulut saya sesi coaching ini. Terima kasih Coach Yes. Chandra. Mudah-mudahan saya coach dan terus optimis untuk meraih tujuan-tujuan saya. Hey, Coach. Terima kasih untuk malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan rencana kerja action plan yang sudah ditentukan ini juga bisa membawa dampak yang baik tentunya, baik buat keluarga, kemudian dalam usaha, kemudian di dalam area lingkungan yang terdekat, sampai juga di area Wonosobo bisa terkenal nih Coach Ika ini. Dan artinya Amin. ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Pasti. Amin. Terima kasih. Kita nanti ketemu di sesi coaching berikutnya. Luar Sip. biasa. Thank you, Thank you, Coach. Coach.